mau menyeberang nih guys, untuk menuju ke makam Panjalu. Oke, jadi kali ini kita akan membahas legenda pertemuan Boros Ngora dengan Baginda Ali bin Abi Thalib, yang tak lain adalah sahabat dari Baginda Nabi Muhammad SAW nih, Sobat Klasik. Walaupun banyaknya sumber sejarah di situs Panjalu ini dan juga banyaknya versi cerita mengenai Sang Hyang Boros Ngora, seperti biasa saya akan menyampaikan pesan buat Sobat Klasik dimanapun berada. Sejarah akan selalu ada dan dikenang sampai anak cucu kita. Setidaknya para leluhur kita punya pesan baik buat anak cucunya yang akan datang. Semoga pada review kali ini bisa menjadi bahan kajian dan menambah wawasan untuk mengenal para leluhur di bumi Indonesia. Mari melihat lebih luas tempat juga kalangan, terus menggali sejarah yang tersurat maupun yang tersirat. Tidak ada alasan untuk malas. 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 Ale Klasik Review. Alhamdulillah. Sekarang nih Panjalu nih, Pak. Panjalu. Semangat terus, mana? Deh. Mantap deh. Mantap. Jangan lupa untuk semangat. Jangan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo Sobat Klasik dimanapun berada, bagaimana kabar kalian? Semoga kita masih tetap semangat dan selalu diberikan kesehatan agar bisa menjalani aktivitas seperti biasanya. Pada kesempatan review kali ini, kita sedang berada di wilayah Ciamis nih Sobat Klasik. Lebih tepatnya di situs Panjalu. Ada cerita menarik apa aja di sini? Mari kita cari tahu di video Ale Klasik Review. Saat kita berkunjung kemari, sungguh tak diduga kita sangat menjadi pusat perhatian orang-orang. Mungkin karena pakaian adat yang kami pakai berikut bersama kreasi kerajinan hasil alam yang sedang kita kenakan nih Sobat Klasik. Tapi kami tak peduli dengan semua itu, karena kita datang kemari untuk berkunjung ke salah satu leluhur orang Jawa Barat, yaitu Boros Ngora yang ada di situs Panjalu. Panjalu adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di ketinggian 731 meter di atas permukaan laut dan berada di kaki Gunung Sawal. Dan berikut ini saya terangkan silsilah dari penguasa kerajaan Panjalu yang ada di Ciamis ini ya Sobat Klasik. Oke, kita mulai dengan Batara Tresnajati. Batara Tresnajati adalah tokoh pendiri Kabataraan Gunung Sawal. Ia mempunyai seorang putra bernama Bataralaya. Petilasan Batara Tresnajati terdapat di Karantenan Gunung Sawal. Kemudian Bataralaya menggantikan ayahnya sebagai Batara di Karantenan Gunung Sawal, Panjalu. Ia mempunyai seorang putra bernama Batara Karimun Putih. Kemudian Batara Karimun Putih menggantikan ayahnya menjadi Batara di Gunung Sawal Panjalu. Batara Karimun Putih mempunyai seorang putra bernama Prabu Sangyang Rangga Sakti. Petilasan Batara Karimun Putih terletak di Pasir Kaputihan, Gunung Sawal. Setelah Batara Karimun Putih kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Prabu Sangyang Rangga Gumilang, untuk naik tahta di kerajaan Panjalu menggantikan ayahnya. Prabu Sangyang Rangga Gumilang dikenal juga sebagai Sangyang Rangga Sakti, dan pada masa pemerintahannya terbentuklah suatu pemerintahan yang berpusat di Dayuluhur Maparah setelah berakhirnya masa Kabataraan di Karantenan Gunung Sawal Panjalu. Sangyang Rangga Gumilang menikahi seorang putri Galuh bernama Ratu Permana Dewi dan mempunyai seorang putra bernama Sangyang Lembu Sampulur. Petilasan Prabu Sangyang Rangga Gumilang terletak di Cipanjalu.
Kemudian Sang Hyang Lembu Sampulur I naik tahta sebagai Raja Panjalu. Dia mempunyai seorang putra bernama Sang Hyang Cakradewa. Prabu Sang Hyang Cakradewa memperistri seorang putri Galuh bernama Ratu Sarikidang Pananjung dan mempunyai 6 orang anak. Diantaranya yang pertama adalah Sang Hyang Lembu Sampulur II. Anak yang kedua adalah Sang Hyang Borosngora. Anak yang ketiga adalah Sang Hyang Panji Barani. Anak keempat adalah Sang Hyang Anggaruting. Anak kelima adalah Ratu Mamprang Kancana Artaswayang. Dan yang terakhir, anak keenam adalah Ratu Kudus Agung diperistri Maharaja Sunda. Untuk petilasan Prabu Sang Hyang Cakradewa terdapat di Cipanjalu juga nih Sobat Klasik. Menurut kisah dalam Babad Panjalu, Prabu Sang Hyang Cakradewa adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Di bawah pimpinannya, Panjalu menjadi sebuah kerajaan yang makmur dan disegani. Suatu saat ketika sang raja menyampaikan keinginannya pada hari tua nanti untuk meninggalkan singgasana dan menjadi resi atau pertapa, atau dalam Sunda bisa dibilang adalah lengser kaprabon ngadeg pendita. Untuk itu, sang Prabu mengangkat putra tertuanya, Sang Hyang Lembu Sampulur II, menjadi putra mahkota. Sedangkan putra keduanya, yaitu Sang Hyang Borosngora, dipersiapkan untuk menjadi patih dan senopati kerajaan atau panglima perang istilahnya waktu dalam zaman itu ya Sobat Klasik. Oleh karena itu, Sang Hyang Borosngora pergi berkelana, berguru kepada para brahmana, petapa, resi, guru, dan wiku sakti yang ada di seluruh penjuru tanah Jawa untuk mendapatkan berbagai ilmu kesaktian dan ilmu olah perang. Beberapa tahun kemudian, sang pangeran pulang dari pengembaraannya dan disambut dengan upacara penyambutan yang sangat meriah di Kabupaten Dayuluhur. Prabu Sang Hyang Cakradewa sangat terharu menyambut kedatangan putranya yang telah pergi sekian lama. Dalam suatu acara, sang Prabu meminta kepada Sang Hyang Borosngora untuk mengatraksikan kehebatannya dalam olah perang dengan bermain adu pedang melawan kakaknya, yaitu Sang Hyang Lembu Sampulur II. Di hadapan para pejabat istana dan para hadirin, ketika kedua pangeran itu tengah mengadu kehebatan ilmu pedang itu, tak sengaja kain yang menutupi betis Sang Hyang Borosngora tersingkap dan tampaklah sebentuk raja atau tato ya, yang menandakan pemiliknya menganut ilmu kesaktian aliran hitam. Prabu Sang Hyang Cakradewa sangat kecewa mendapati kenyataan tersebut karena ilmu itu tidak sesuai dengan anggon-anggon kepanjaluan atau falsafah hidup orang Panjalu, yaitu mangan karena halal, pakai karena suci, tekad ucap lampah sabenere, dan Panjalu tunggul rahayu tangkal waluya. Sang Prabu segera memerintahkan Sang Hyang Borosngora untuk membuang ilmu terlarang itu dan segera mencari ilmu sejati, yaitu ilmu yang menuntun kepada jalan keselamatan. Jadi sebagai penanda apakah Sang Hyang Borosngora telah menguasai ilmu sejati atau belum, maka Sang Prabu membekalinya sebuah gayung batok kelapa yang dasarnya diberi lubang-lubang sehingga tidak bisa menampung cidukan air. Apabila sang pangeran telah menguasai ilmu sejati, maka ia bisa menciduk air dengan gayung berlubang tersebut. Untuk kedua kalinya, Sang Hyang Borosngora pergi meninggalkan Kaprabon atau istana. Dan kali ini ia berjalan tak tentu arah karena tidak tahu kemana harus mencari ilmu yang dimaksudkan oleh ayahnya. Bisa dibilang seluruh pulau Jawa telah dia datangi untuk mencari ilmu kesaktian. Namun kali ini dia sudah bingung harus pergi kemana lagi nih Sobat Klasik. Letih berjalan tak tentu arah. Akhirnya Pangeran Borosngora duduk bersemedi mengheningkan cipta, memohon kepada Sang Hyang Tunggal agar diberikan petunjuk untuk mendapatkan ilmu sejati. Sekian lama bersemedi, akhirnya ia mendapat petunjuk bahwa pemilik ilmu yang dicarinya itu ada di seberang lautan, yaitu di Tanah Suci Mekah atau Jazirah Arab. Dengan ilmu kesaktiannya, Sang Hyang Borosngora tiba di Mekah dalam sekejap mata. Sesampainya di Mekah, Sang Hyang Borosngora bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya agar dapat bertemu dengan seseorang yang mewarisi ilmu sejati yang dimaksud. Orang-orang yang tidak mengerti maksud sang pangeran menunjukkan
agar ia menemui seorang pria yang tinggal di dalam sebuah tenda di gurun pasir. Sang Hyang Boros Ngora bergegas menuju tenda yang dimaksud, dan ketika ia membuka tabir tenda itu, dilihatnya seorang pria tua yang sedang menulis dengan pena. Karena terkejut dengan kedatangan tamunya, pena yang ada di tangan pria tua itu terjatuh menancap di tanah berpasir. Pria tua misterius itu menegur sang pangeran karena telah datang tanpa mengucapkan salam, sehingga mengejutkannya dan mengakibatkan pena yang dipegangnya jatuh tertancap di pasir. Padahal sesungguhnya pria tua itu hanya berpura-pura terkejut karena ingin memberi pelajaran kepada sang pangeran Boros Ngora. Karena saat itu pangeran Boros Ngora terlihat jumawa karena kesaktian yang dimilikinya itu. Setelah bertanya apa keperluannya datang ke tendanya, pria tua itu hanya meminta sang Hyang Boros Ngora agar mengembalikan penanya yang tertancap di pasir. Sang pangeran segera memenuhi permintaan pria itu, tetapi terjadi kejanggalan. Pena yang menancap di tanah itu seperti sudah menyatu dengan bumi, sehingga walaupun segenap kekuatannya telah dikerahkan, namun pena itu tak bergeming sedikit pun. Sang Hyang Boros Ngora segera menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Sebagai seorang kesatria, ia mengakui kehebatan pria itu dan memohon ampun atas kelancangan sikapnya tadi. Sang pangeran juga memohon kesediaan pria misterius itu mengajarinya ilmu yang sangat mengagumkannya ini. Ternyata pria tua yang ada di tenda itu telah diketahui adalah bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib hanya meminta sang Hyang Boros Ngora mengucapkan kalimat syahadat seperti yang dicontohkannya, dan sungguh ajaib, pena yang menancap di tanah itu bisa dicabut dengan mudah olehnya. Setelah peristiwa itu, sang Hyang Boros Ngora menetap beberapa lama di Mekah untuk menimba ilmu sejati kepada Baginda Ali radhiyallahu anhu yang ternyata adalah din al-Islam. Di akhir masa pendidikannya, sang Hyang Boros Ngora diberi wasiat oleh Baginda Ali agar melaksanakan syiar Islam di tanah asalnya. Sang Hyang Boros Ngora yang sekarang bernama Syekh Haji Abdul Iman ini kemudian diberi cendramata berupa pedang atau cis, tombak bermata dua atau dwisula, dan pakaian kebesaran. Sebelum pulang, Syekh Haji Abdul Iman juga menciduk air Zam-Zam dengan gayung berlubang pemberian ayahnya. Dan ternyata air Zam-Zam itu tidak menetes, yang berarti ia telah berhasil menguasai ilmu sejati dengan sempurna. Ringkas cerita, sang Hyang Boros Ngora kembali ke Keprabon dan disambut dengan sukacita oleh sang Prabu beserta seluruh kerabatnya. Sang Hyang Boros Ngora juga menyampaikan syiar Islam kepada seluruh kerabat istana. Sang Prabu yang telah uzur menolak dengan halus ajakan putranya itu dan memilih hidup sebagai pendeta sebagaimana kehendaknya dahulu, dan menyerahkan singgasana kepada putra mahkota Sang Hyang Lembu Sampulur II. Kemudian air Zam-Zam yang dibawa sang Hyang Boros Ngora dijadikan cikal bakal air Situ Lengkong yang sebelumnya merupakan sebuah lembah yang mengelilingi bukit bernama Pasir Jambu. Konon gayung berlubang pemberian ayahnya dilemparkan ke Gunung Sawal dan kemudian menjadi sejenis tanaman paku yang bentuknya seperti gayung. Kemudian sang Hyang Boros Ngora melanjutkan syiar Islamnya dengan mengembara ke arah barat melewati daerah-daerah yang sekarang bernama Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cianjur, dan Sukabumi. Oke guys, jadi sekarang kita siap-siap untuk menyeberang ke Kedasaan Boros Ngora. Semangat terus. Semangat. Prabu Sang Hyang Lembu Sampulur II tidak lama memerintah di kerajaan Panjalu. Ia kemudian hijrah ke daerah Cimalaka di kaki Gunung Tampomas Sumedang dan mendirikan kerajaan baru di sana. Sang Hyang Boros Ngora yang menempati urutan kedua sebagai pewaris tahta Panjalu meneruskan kepemimpinan kakaknya itu dan menjadikan Panjalu sebagai kerajaan Islam yang sebelumnya bercorak Hindu. Sebagai media syiar Islam, Sang Hyang Boros Ngora mempelopori tradisi upacara adat nyangku yang diadakan setiap bulan Mulud atau Rabiul Awal, yaitu sebuah proses ritual penyucian pusaka-pusaka yang diterimanya dari Baginda Ali radhiyallahu anhu yang telah disucikan kemudian dikirapkan di hadapan kumpulan rakyatnya. Acara yang menarik perhatian halayak ramai ini dipergunakan untuk memperkenalkan masyarakat dengan agama Islam dan mengenang peristiwa masuk Islamnya di Sang Hyang Boros Ngora.
Sang Hyang Boros Ngora naik tahta Panjalu menggantikan posisi kakaknya. Ia kemudian membangun keraton baru di Nusa Larang. Adiknya yang bernama Sang Hyang Panji Barani diangkat menjadi Patih Panjalu. Di dalam babad Panjalu, tokoh Prabu Sang Hyang Boros Ngora ini dikenal sebagai penyebar agama Islam dan Raja Panjalu pertama yang menganut Islam. Benda-benda pusaka peninggalannya masih tersimpan di Pasucian Bumi Alit dan dikirapkan pada setiap bulan Maulud setelah terlebih dahulu disucikan dalam rangkaian prosesi acara adat Nyangku. Sang Hyang Boros Ngora mempunyai 2 orang putra, yaitu yang pertama adalah Rahyang Kuning dan yang kedua adalah Rahyang Kencana. Sang Hyang Boros Ngora juga didampingi oleh Guru Aji Kampuh Jaya dan Buni Sakti, 2 orang ulama kerajaan yang juga merupakan senopati-senopati pilih tanding. Petilasan Prabu Sang Hyang Boros Ngora terdapat di Jampang Manggung atau di Sukabumi, sedangkan petilasan Sang Hyang Panji Barani terdapat di Cibarani atau di Banten. Mau menyeberang nih guys, untuk menuju ke makam Panjalu. Mancingnya 10.000 mung komaning dan mobil anu mah mau beli kok. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tombol lonceng notifikasinya ya, agar kami selalu semangat menggali sejarah dimanapun berada. Oke, jadi kali ini kita akan membahas legenda pertemuan Boros Ngora dengan Baginda Ali bin Abu Tholib, yang tak lain adalah sahabat dari Baginda Nabi Muhammad SAW nih, Sobat Klasik. Legenda pertemuan antara Sang Hyang Boros Ngora dengan Baginda Ali ini sampai sekarang masih kontroversial, mengingat keduanya hidup di zaman yang berbeda. Sayyidina Ali hidup pada abad ke-7 Masehi, sekitar tahun 600-an. Sedangkan pada periode masa itu di Tatar Sunda tengah berdiri kerajaan Tarumanegara dan nama Panjalu belum disebut-sebut dalam sejarah. Nama Panjalu mulai disebut-sebut ketika Sanjaya hendak merebut Galuh dari tangan Purbasora pada tahun 723 sampai 732 Masehi. Ketika itu Sanjaya mendapat bantuan pasukan khusus dari kerajaan Panjalu yang merupakan sahabat ayahnya yang tak lain adalah Sang Hyang Sena. Jika kita runut melalui catatan silsilah Panjalu sampai keturunannya sekarang, maka Sang Hyang Boros Ngora diperkirakan hidup pada tahun 1400-an atau paling tidak sejaman dengan Sunan Gunung Jati yang ada di Cirebon, yaitu pada tahun 1448 sampai 1568 Masehi. Namun, bukti-bukti cindramata dari Sayyidina Ali yang berupa pedang, tongkat, dan pakaian kebesaran masih dapat dilihat dan tersimpan di Pasucian Bumi Alit. Kabarnya, pedang pemberian Baginda Ali itu pernah diteliti oleh para ahli dan hasilnya menunjukkan bahwa kandungan logam dan besi yang membentuk pedang itu bukan berasal dari jenis bahan pembuatan senjata yang biasa dipakai para empu dan pandai besi di Nusantara. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada yang bisa berspekulasi tentang pertemuan Pangeran Boros Ngora dengan Baginda Ali? Namun, saya sendiri punya kesimpulan nih Sobat Klasik, bahwa kisah masuknya Islam Sang Hyang Boros Ngora yang diislamkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ini mirip dengan kisah Kian Santang, yang tak lain adalah putra Prabu Siliwangi dari istri keduanya yang bernama Nyai Subang Larang binti Ki Gedeng Tapa yang beragama Islam. Dari istri keduanya ini, Prabu Siliwangi mempunyai 3 orang putra putri. Yang pertama adalah Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, yang kedua adalah Nyai Rara Santang, dan yang ketiga adalah Kian Santang atau Raja Sangara. Walang Sungsang dan Rara Santang menuntut ilmu agama Islam mulai dari Pasai Mekah sampai ke Mesir. Bahkan Rara Santang kemudian dinikahi oleh penguasa Mesir Syarif Abdullah atau Sultan Maulana Mahmud dan berputra Syarif Hidayatullah yang tak lain adalah Sunan Gunung Jati. Setelah naik haji, Pangeran Cakrabuana berganti nama menjadi Syekh Abdullah Iman. Sedangkan Rara Santang setelah menikah berganti nama menjadi Syarifah Mudaim. Sementara itu, berbeda dengan kedua kakaknya, Kian Santang dikisahkan memeluk Islam setelah bertemu dengan Baginda Ali, lalu kembali ke tanah air untuk menyampaikan syiar Islam kepada sang ayah yang tak lain adalah Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi yang tidak bersedia memeluk Islam lalu menghilang beserta seluruh pengikutnya di Luwung Sancang atau hutan sancang di daerah Garut kalau sekarang. Kian Santang yang juga berganti nama menjadi Syekh Mansur
melanjutkan syiar Islamnya dan kemudian dikenal sebagai Sunan Rahmat Suci atau Sunan Godog yang petilasannya terdapat di Garut. Kedua versi sejarah ini sama-sama berguru kepada Baginda Ali. Jadi, apakah mereka berdua adalah orang yang sama? Setelah saya cari sumber-sumber yang lainnya, ternyata ada versi Cianjur nih terhadap cerita tentang Pangeran Boros Ngora nih Sobat Klasik. Menurut versi sejarah Cianjur, Sang Hyang Boros Ngora dikenal sebagai Prabu Jampang Manggung. Nama aslinya adalah Pangeran Sang Hyang Boros Ngora. Dia adalah putra kedua Adipati Singacala atau Panjalu yang bernama Prabu Cakradewa. Prabu Cakradewa sendiri adalah putra Sedang Larang. Sedang Larang adalah putra Ratu Prapaselawati. Jadi Sang Hyang Boros Ngora adalah putra Prabu Cakradewa dari permaisuri yang bernama Ratu Sari Permana Dewi. Sedangkan Ratu Sari Permana Dewi adalah putri ke-6 dari Adipati Wanaperi, Sang Arya Kikis. Jadi Sang Hyang Boros Ngora adalah saudari misan dalam Cikundul. Menurut versi sejarah Cianjur, Sang Hyang Boros Ngora mempunyai 4 orang saudara dan pada usia 14 tahun ia diperintah sang ayah untuk berziarah ke Tanah Suci Mekah. Lebih tepatnya pada bulan Safar pada tahun 1101 Hijriah. Pernah diceritakan bahwa ketika Sang Hyang Boros Ngora berangkat ke Mekah, menempuh dalam waktu perjalanannya adalah 6 tahun. Sepulang dari Tanah Suci, Sang Hyang Boros Ngora mendapat julukan Syekh Haji Sampulur Sauma Dipa Ulama. Saat tiba di kampung halamannya di Kerajaan Singacala, sang ayah ternyata telah meninggal dunia. Sang Hyang Boros Ngora kemudian berniat menurunkan ilmunya dan menyampaikan ajaran Islam kepada rakyat Pajajaran Girang dan Pajajaran Tengah. Karena itu, Boros Ngora mengembara ke negeri Sancang dan Tanah Jampang. Jadi, bagaimana menurut Sobat Klasik nih pada edisi penggalian sejarah di situs Panjalu yang ada di Ciamis? Menurut kalian, siapakah sebenarnya sosok dari Sang Hyang Boros Ngora? Walaupun banyaknya sumber sejarah di situs Panjalu ini dan juga banyaknya versi cerita mengenai Sang Hyang Boros Ngora, seperti biasa saya akan menyampaikan pesan buat Sobat Klasik dimanapun berada. Sejarah akan selalu ada dan dikenang sampai anak cucu kita. Setidaknya para leluhur kita punya pesan baik buat anak cucunya yang akan datang. Semoga pada review kali ini bisa menjadi bahan kajian dan menambah wawasan untuk mengenal para leluhur di bumi Indonesia buat kita semua dimanapun berada nih Sobat Klasik. Oke, setelah saya berhasil menyeberangi danau ya yang ada di situs Panjalu, saatnya kita akan menaiki tangga ini nih yang menuju ke makom ya yang ada di atas. Semangat. Langsung sambung. Ada itu benar. Boleh. Kan ya. Berdua, Sir. Setelah kita sampai di atas, ternyata banyak sekali orang-orang yang datang berziarah ke Makbaro Sang Hyang Boros Ngora nih Sobat Klasik. Baiknya kita masuk dan bergabung dengan para peziarah yang lainnya ya.
Assalamualaikum. Biasanya para peziarah yang datang kemari akan wajib daftar dulu dari mana berasalnya ya, untuk memenuhi buku tamu yang ada di sini. Rabbil alamin. Ya anak berdua ya anak. Oke Sobat Klasik, jadi ini dia review kita di situs Panjalu Sangiang Boros Ngora yang ada di Ciamis, Jawa Barat. Bagaimana menurut kalian? Nantikan terus video-video kita selanjutnya ya. Selalu ada video yang menarik dari Ale Klasik Review. Tidak ada alasan untuk malas. Tidak ada alasan untuk malas. Ale Klasik Review.